Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini Yayasan Albiru Indonesia Jaya mengadakan kegiatan podcast bersama adik-adik yatim binaan Albiru yang mana akan menceritakan kegiatan keseharian mereka di Yayasan Albiru dan juga di lingkungan. Nah, alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu undangan yang memang sudah setiap hari atau sudah lama tinggal di Yayasan Albiru atau anak binaan. Dia ini sosok anak yang memang cita-citanya ingin menjadi TNI. Semoga cita-citanya terkabul dan bisa terus menjadi inspirasi bagi adik-adik yatim serta yang lainnya untuk menjadikan sebuah motivasi. Oke, langsung aja kita tanya dan kita sambut dan kita undang bernama Aditya Miko. Assalamualaikum Miko. Waalaikumsalam, Kak. Gimana kabarnya Miko? Alhamdulillah baik. Kalau Kakak gimana kabar? Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah. Nah, berarti sekarang ini udah jam 15:23 nih, Miko. Berarti Miko udah pulang sekolah dong hari ini? Sudah pulang sekolah dari 1 jam lalu. Tapi tadi sekolah nggak? Alhamdulillah sekolah. Bohong. Sekolah. Alhamdulillah. Bener nih berarti nih? Iya, sekolah. Alhamdulillah. Oke. Jadi Miko ini tinggal di Albiru tuh udah berapa lama sih? Sekitar 4,5 tahunan. 4,5 tahun tuh berarti bukan waktu yang sebentar. Iya. Udah banyak masa-masa yang memang dilewatin di sini ya? Iya, benar. Tapi Miko bisa cerita nggak ke teman-teman Darmawan itu untuk kegiatan seharian Miko tuh di yayasan itu dari awal pertama masuk itu Miko kelas berapa, kemudian dari umur berapa, sampai sekarang ini? Untuk pertama kali saya masuk di Yayasan Albiru Indonesia Jaya, saya awal-awal emang sangat takut untuk masuk ke salah satu lembaga ini gitu. Kenapa tuh? Karena Jauh dari orang tua? Iya, jauh dari orang tua. Nah, di situ saya beranikan diri karena emang sudah disemangatkan oleh orang tua gitu. Oleh ibu yang masih ada. Dan pada waktu itu awal pertama masuk hari Selasa di bulan September. Pas di bulan ini gitu. Oh iya, berarti sekarang bulan September nih, tanggal berapa Iya. sekarang? Sekarang tanggal 5. Nah, tanggal 5. Jadi waktu itu sekitar tanggal berapa ya? Lupa saya sih. Sekitar tanggal 20, antara 20 kalau nggak 30-an. Berarti itu udah mau genap 5 tahun ya? Iya. Nah, di situ awal-awal kegiatan seperti di pesantren-pesantren lain atau asrama-asrama yang lain. Kegiatan dari awal pagi sampai malam sih seperti biasa kayak di rumah, cuma ada tambahan nih. Iya. Seperti bangun pagi jam 4, terus bangun diam sejenak karena kan Iya. namanya? Ngumpulin nyawa Iya, dulu. ngumpulin nyawa gitu lah istilahnya. Iya. Terus Kalau bahasa gaulnya. Iya, iya. Terus di situ pas sudah segera mandi dan pas sudah segera mandi siap-siap sholat subuh berjamaah dan sudah sholat subuh berjamaah. Habis itu biasa sih kalau ini membaca Al-Quran bersama-sama gitu. Terus pas sudah sekitar jam 6-an biasanya anak-anak semua pada siap-siap di sini gitu. Dan termasuk saya gitu, Kak. Iya. Nah, di situ sekolah alhamdulillah berjalan lancar dan pulang jam 2, jam 14 lewat lah. Pas sudah pulang siap-siap ganti baju dan Ngikutin kegiatan lain yang ya ada di ngikutin sini. kegiatan lain di sini seperti TPA, taman apa tuh, Kak? Taman Tahfiz Quran. Nah, taman Tahfiz Quran. Terus di sini tuh dulu pertama kali Miko orang yang pertama tinggal di sini ya? Iya, orang yang pertama kali. Orang yang pertama tinggal di sini dan kemudian ada teman-teman dan memang banyak ya sekarang. Iya, alhamdulillah banyak. Terus teman-teman di sini tuh asik nggak sih? Alhamdulillah. Asik. Siap. Terus untuk di sini itu Miko dapat ilmu banyak nggak? Alhamdulillah. Semenjak di sini tuh. Untuk semenjak di sini, alhamdulillah dari awal sejak di sini mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan emang itu ilmunya sangat bermanfaat gitu. Dari Apalagi baca Quran gitu. Ya dari baca Quran, apalagi kita yang beragama Islam gitu sangat bermanfaat gitu. Terus setiap harinya nih Miko ngadain kegiatan nggak sih selain di luar TPA gitu? Biasanya kan ada ekskul di sekolah nggak? Selain di yayasan biasanya ekskul hadroh sama ekskul futsal. Saya mengikuti 2 ekskul itu. Setiap hari apa aja tuh? Untuk ekskul hadroh hari Rabu mungkin, sama ekskul futsal hari Minggu. Karena mungkin ntar ada ekskul
futsal juga di yayasan mengadakan Iya, anak betul. milenial ya. Heeh, Gitu. Jadi saya mungkin lebih ngikut ke lebih sini. mengikut ke sini karena saya kan sudah lama di sini jadi Iya. enak-enak gitu. Terus kalau misalnya kakak tanya nih, cita-cita kamu tuh pingin apa sih? Dari dulu, dari awal kamu kecil itu sampai sekarang. Untuk cita-cita dulu sih dari awal kecil sih pengen jadi pengusaha. Heeh. Karena Terus, saya termotivasi oleh orang tua saya yang heeh. TNI gitu. Heeh. Dari awal kelas 3 sih kayaknya. Oh berarti Miko ada orang tua asuh nih? Ya ada pengembangan orang tua asuh gitu. Heeh. Nah, saya dikasih tahu oleh Pak Agus gitu yang Iya. dulunya sering aktif di yayasan sini gitu. Heeh. Nah, terus di situ saya dikasih tahu ternyata saya ada orang tua asuh yang emang dia tuh TNI gitu. Saya baru tahu dan Heeh. pas baru awal ketemu emang gagah banget gitu. Saya Iya. jadi termotivasi untuk menjadikan saya tuh emang harus Abdi negara. iya harus benar-benar jadi TNI gitu. Heeh. Terus selama di sini tuh Miko ada nggak sih hal yang memang Miko nggak pingin tapi terjadi di sini? Yang mungkin yang Jauh dari orang tua. yang aku pengen sih ya ini aja, pengen membahagiakan orang tua dan orang-orang yang sudah berbuat baik gitu saja. Iya, siap. Nah, selama di sekolah nih, Miko kan dari kelas berapa sih tinggal di sini dulu? Dari kelas 3 Kelas sampai 3 kelas SD. 4. Kelas 3 SD. Hmm. Sekarang kelas Sekarang kelas 81. 81 Berarti sekolah kelas di 2 ya. Di sekolah di Asyafia. Terus selama sekolah ini kan di MTS ya, swasta. Ya, swasta. Itu berarti dibiayain oleh yayasan kan? Iya, dibiayain oleh yayasan dan orang tua asuh. Alhamdulillah ya, berarti Yayasan Albiru juga selain mengadakan kegiatan Wazis, Albiru juga mengadakan kegiatan orang tua asuh. Ya salah satunya, alhamdulillah Miko mendapatkan orang tua asuh. Selain Miko juga ada adik-adik binaan kita yang memang mendapatkan kegiatan atau mendapatkan bagian dari orang tua asuh. Nah, terus kakak mau nanya nih Mik, kira-kira kalau misalnya kamu udah lulus sekolah nih, kamu itu mau melanjutkan perguruan tinggi atau mau ke apa namanya itu yang di bagian Sekolah kedinasan. Heeh. Nah, kalau untuk itu saya sih pas sudah lulus SMP mungkin akan lanjut dengan SMA gitu karena saya mencari sekolah yang berkaitan dengan Taruna. kedinasan gitu. Iya, Taruna. Heeh. Nah, di situ emang saya istilahnya disuruh ke Taruna aja dan mengambil jurusan IPA gitu. Jurusan yang mungkin berkaitan dengan yang ada di Akademi Militer gitu. Dan di situ emang saya sudah sudah sangat ini tertanam di diri saya gitu. Untuk menjadi abdi negara. Iya, benar. Nah, kalau misalnya udah menjadi abdi negara berarti bisa ngebantu teman-teman lain nih ya, yang memang di bawahnya Miko, usianya yang sekarang usia 4 tahun gitu. Berarti kan Miko tuh merasakan, oh tinggal di yayasan tuh begini loh, tinggal di asrama tuh begini loh. Jadi Miko bisa tertanam di hati, ternyata orang yang memang tinggal di yayasan atau orang yang memang membutuhkan sesuatu, Miko bisa bantu gitu. Jadi ada manfaatnya ketika kita sudah tinggal di yayasan. Bukan berarti kita menyarankan kalian untuk tinggal di yayasan ya, bukan. Yeah. Memang itu dari tanam diri sendiri gitu. Oh saya udah berniat untuk tinggal di yayasan. Nah, selama memang Miko tinggal di yayasan, hal yang memang Miko ngerasa bangga dan senang itu apa? Tadi kan sedihnya tuh, sekarang senangnya apa? Kalau senangnya sih bisa bertemu dengan orang-orang yang emang baik di sekeliling kita dan emang banyak yang mau berbagi ilmu. Terus emang satu orang ini misalkan satu orang ini nggak mau bahagia sendiri, maunya bahagia bersama orang lain gitu. Nah, misalkan kayak contohnya seperti donatur. Donatur misalkan punya rezeki yang lebih gitu. Nah, dia mau misalkan mau mengajak anak-anak yatim untuk jalan-jalan, nah seperti itu. Oh iya, waktu itu pernah ada ya kegiatan jalan-jalan touring bersama donatur kemana waktu itu? Dufan. Ya, dulu juga pernah ada salah satu donatur emang donatur yang tetap. Namanya Bunda siapa ya waktu itu? Yang jelas sih mamanya Arkan. Nah, waktu itu emang yang ngajak jalan-jalan. Ya, yang diprioritaskan itu yang anak-anak yang tinggal di sini. Terus diajak jalan-jalan seperti nonton bioskop, terus bermain-main. Ya, seperti itu sih. Terus Miko nih, kan tinggal di yayasan. Boleh nggak sih keluar malam? Kalau untuk itu keluar malam
tidak diperbolehkan Oh, di iya. sini gitu. Nah, terus Karena batas waktu itu jam berapa? batas Udah waktu mungkin paling sekolah doang ya? paling sekolah doang. Mungkin kalau ada acara bisa sampai jam 11 antara jam 10 iya. dan jam 11. Kalau ada acara di luar. Ya, karena itu kan sudah ketentuan dari sini gitu. Iya. Terus Miko kan tinggal di yayasan juga nih bareng sama teman-teman. Ada nggak Miko orang yang memang Miko nggak suka tuh, ada nggak? Nggak ada. Ya mungkin itu saya tidak tahu karena beda sifat kan. Oh, beda nggak tahu sifat. gitu, iya. Terus kalau misalnya Miko di sini tuh dibekalin nggak sih setiap sekolah itu? Untuk pembekalan kayak nasi gitu atau Nggak kayak uang saku. uang saku. Kan setiap hari Kamis kan Albiru kan ngadain kegiatan doa bersama kan. Ya. Nah itu uangnya Miko jajanin semua atau ada sebagian ditabung gitu? Untuk itu apa namanya biasanya seperti misalkan seperti dapat 25.000 dan 10.000 saya ambil untuk uang jajan keperluan dan 15-nya saya tabungkan gitu. Biasanya saya tabungin semua gitu. Biasanya kalau Iya. emang lagi nggak mau Kalau jajan. lagi nggak mau jajan, Nah, tapi uang sekolah dapat tetap. kalau uang sekolah tetap dapat. Nah, ada nggak sih barang yang memang Miko pingin tapi belum kesampaian sampai saat ini? Barang yang belum dipingin sampai sekarang yang belum kesampaian. Yang dipingin tapi belum kesampaian kebeli sampai sekarang. Itu sih cuma pengen, bukan ini sih sebenarnya menurut saya kalau barang-barang yang pengen saya beli atau lain-lain mungkin Banyak. ya banyak, tapi kalau disebutin satu-satu kan rumit, kasihan yang nonton gitu kan. Iya betul. Tapi salah satunya aja nih, laptop mungkin. Salah satunya sih mungkin laptop untuk belajar karena kan di dunia sekarang itu kan dunia digital lah istilahnya. Iya betul. Dunia yang sangat emang Membutuhkan. kayak membutuhkan seperti smartphone. Dan untuk smartphone mungkin kita diinin sama pengurus dijadwalkan untuk memakai smartphone berapa jam dan Untuk berapa jam kegiatan belajar. kegiatan belajar. Dulu waktu lagi COVID-nya tuh kan harus butuh seperti handphone lain-lain gitu kan. Nah, alhamdulillah nih podcast kita udah berjalan cukup lama. Ya, bersama siapa nih? Miko. Miko. Iya. Berarti namanya Ditya Miko Setiawan. Ya benar sekali. Ada keluh kesah nggak sih yang Miko hadapin di sini tuh? Mungkin itu ntar aja kita lanjut aja lain hari gitu kan. Kita lanjut part 2 nih. Ya mungkin. Biar para dermawan tuh bisa nonton lanjut part 2 dan nggak cukup panjang ya. Ya karena kan Durasi. ini durasi juga. Oke, alhamdulillah kami ucapkan terima kasih buat para dermawan yang sudah menonton video kali ini. Semoga video kali ini bisa mengedukasi para dermawan agar bisa selalu mensyukuri nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah diberikan. Buat para dermawan yang ingin menyalurkan sedikit donasinya bisa langsung aja mengklik di link deskripsi video kali ini atau bisa langsung mengunjungi di medsos kita, ada di Instagram yaitu di albiruindonesiajaya.id dan juga ada di website kita yaitu di www.albiruindonesiajaya.id. Oke, terima kasih buat para dermawan. Sampai jumpa di podcast kita berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Albiru TV, berbagi, cerdas, berilmu.